Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, tadi saya katakan hampir 90 ayat dengan berbagai macam bentuk penyebutan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahalanya sangat banyak, ya. Pahalanya sangat banyak. Jadi itu harus tahu bahwasanya ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya salat tarawih, bukan hanya sedekah. Sabar itu ibadah yang mulia. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Sebelumnya kata Allah, "Wa nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Kalau mereka ditimpa dengan musibah apa saja? Idza asabathum musibah, ditimpa dengan musibah apa saja? Yang pertama kali mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah bersama orang bersabar, artinya Allah akan menguatkan dia. Allah bersama dia bita'yid, dengan pertolongan, ya. Makanya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam goa di Jabal Thawr, kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka dan sudah tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah, tentu akan melihat kita dalam goa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini? Allahu thalithuhuma." Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah bersamanya. Allah bersama kedua orang ini, Allah yang ketiga. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Allah bersama kita. Jadi kalau Allah sudah bersama kita dengan kebersamaan yang khusus yang disertai dengan pertolongan, maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, kata Allah, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian menuju Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Mereka takut. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, ya Rabb kami, bagaimana kami pergi kepada Fir'aun? Dia akan melampaui batas kepada kami, akan menzalimi kami. Fir'aun, Musa dan Harun takut. Apa kata Allah? La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku selalu mendengar kalian dan aku selalu melihat kalian. Aku mengawasi kalian. Jadi, kalau Allah bersama seseorang, maka jangan khawatir, Allah akan menolong dia. Salah satu cara agar Allah bersama kita, sabar. Sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda ingin dekat dengan Allah, ya bersabar. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin."
Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama dia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya perkataan yang sangat indah. Kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan engkau mencintai Allah, tapi perkaranya yang penting, apakah kau dicintai Allah? Apakah kau dicintai oleh Allah? Tidak. Di antara cara agar Allah mencintai kita adalah kita bersabar. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Maka raihlah kecintaan kepada Allah dengan bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak. Tadi disebutkan sampai 90 ayat, tentunya waktunya tidak akan cukup. Tapi itu saya sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang sabar, selalu konotasinya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal sabar itu ada 3 ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah. Ternyata sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Dari sinilah kita tahu bahwasanya sabar itu sangat mulia, ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar adalah nisful iman. Sabar adalah setengah keimanan. Para salaf mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas 2. Nisfu sabar wa nisf asyukur. Setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah bersyukur. Dan demikianlah kondisi seorang hamba. Antara 2, mendapat kenikmatan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar, maka sempurna imannya. Ya, sempurna imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Seluruh perkaranya adalah baik. "In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu." Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. "Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu." Kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai, penderitaan, kemudaratan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Maka jika seorang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, dia telah sempurna imannya. Oleh karenanya terkadang Allah menggandengkan keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh siapa? Likulli sabarin syakur. Bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan 2 sifat ini, bersyukur dan bersabar. Baik, kita kembali kepada model-model kesabaran. Ada 3. Dan masing-masing ini penting. Ya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini berat. Ya. Menjalankan ketaatan tidak mudah. Ya. Salat 5 waktu di masjid tidak mudah, butuh kesabaran. Menyuruh keluarga untuk salat juga tidak mudah. Makanya Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anakmu, istrimu suruh salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar dalam menyuruh mereka salat, sabar dalam salat, butuh kesabaran. Sampai-sampai Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd dan dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan kata Allah, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran al-ghurfa. Al-ghurfa itu tingkatan tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala,
wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke pintu-pintu surga lalu mengucapkan keselamatan kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Kesabaran yang dimaksud apa? Kesabaran menjalankan ibadah. Di antaranya kesabaran karena menjalankan ibadah. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Yang ini semua butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kalau ada orang sudah bernazar, sudah berjanji, sudah bersumpah, harus dia jaga dan ini butuh kesabaran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum," jagalah sumpah-sumpah kalian. Dia sudah berjanji sama Allah, maka dia kerjakan. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang Allah perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi dan tidak mudah menyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Di antara silaturahmi teragung berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua juga butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Fa fihi ma fajahid. Tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallam, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran. Sabar untuk menengok mereka, sabar untuk ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang kita sok sibuk ya. Sok sibuk sehingga terkadang lupa telepon orang tua, lupa mengunjungi orang tua. Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua. Kalau telepon sama orang tua cepat-cepatan, butuh kesabaran. Ada rezeki berikan kepada orang tua, ini semua butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi, berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan tante. Ini juga butuh kesabaran. Betapa sering terjadi cekcok antara kakak dan adik. Cekcok antara sepupu, antara tante dengan om. Ini butuh kesabaran. Sebagian orang mengeluh kepada saya. Dia bilang, "Ustaz, saya ini ya kalau kasih uang sama adik-adik saya, dibilang sombong." Dibilang sombong. Kalau enggak kasih uang, dibilang pelit. Subhanallah. Ya. Jadi sabar. Ya. Silaturahmi butuh apa? Kesabaran. Ya. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendirikan salat, yang berinfak, sedekah butuh kesabaran. Betapa banyak godaan ingin beli ini, ingin beli anu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan kata Allah juga sangat butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Ini dalam surat Ar-Ra'd. Di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat masuk surga atas kesabaran kalian. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, yang tadi diakhiri dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang ya diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Kita lihat apa ciri-ciri mereka? Semuanya butuh kesabaran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh. Mentang-mentang punya rumah mewah, mentang-mentang punya mobil mewah, mentang-mentang punya motor mewah, berjalan sombong, angkuh, gagah-gagahan. Enggak, mereka bersabar. Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong. Haunan, tawadhu di hadapan manusia yang lain. Ini butuh kesabaran. Tapi orang kalau punya kekayaan ingin apa? Ingin nunjukkan, punya kelebihan ingin nunjukkan. Tapi mereka bersabar. Kata Allah, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang jahil yang mungkin menyakiti hati mereka, mereka bersabar, ya. Qalu salama. Taat kepada Allah, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa konsisten dalam salat malam, enggak gampang, butuh kesabaran. Ya. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam salat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia, meskipun dia tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi,
kalau sholat malam, jadi 10 hari terakhir mereka sholat taraweh 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz seperempat. Jadi ronde kedua kita sholat dari jam 1 sampai 3 seperempat. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat. Yang kedua dari jam 1 sampai jam 3 seperempat. Nah, dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kalau sudah ronde kedua sampai berjuz-juz, mungkin 2 juz, mungkin 3 juz. Kata saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan, ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma 1, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Sholat persis depan saya. Dan dia sholat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma 1. Sejak saat itu saya ngerti bahwasanya kekuatan itu bukan kekuatan jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, sholat dengan kaki 1. Betapa banyak orang badannya gede, berotot, ya mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk sholat subuh nggak kuat, nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat, apalagi mengangkat apa? Kepalanya nggak kuat. Jadi kekuatan yang sungguhnya adalah iman, bukan kekuatan fisik. Kata Syekh, sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya, maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, kita cari teman. Jadi teman komunitas, kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa bersabar, melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdakwah, mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar.